Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Edu Project, channel yang terkece pastinya untuk pembelajaran SKB tenaga pendidik. Jangan lupa ya untuk Bapak Ibu di subscribe supaya nanti kalau tiap kali Edu Project upload video-video baru bisa ada notifikasinya, sehingga bisa tahu updatean soal maupun materi yang Edu Project akan upload. Seperti itu Bapak Ibu. Hari ini kita belajar tentang pembelajaran terpadu di SD, khususnya di SD ya, atau pembelajaran tematik atau integrated curriculum. Oke, kita ke soal langsung ya Bapak Ibu. Oke, kita ke soal yang pertama. Definisi kurikulum terpadu menurut Wolfingers tahun 1994 adalah: A. Kurikulum yang menggabungkan sejumlah disiplin ilmu melalui pemaduan area isi, keterampilan, dan sikap. B. Suatu cara untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan anak secara simultan. C. Suatu pendekatan pembelajaran yang menghubungkan berbagai keterampilan bidang studi yang mencerminkan dunia nyata di sekeliling dan dalam rentang kemampuan dan perkembangan anak. D. Merakit dan menggabungkan sejumlah konsep dalam beberapa bidang studi yang berbeda dengan harapan anak akan belajar dengan lebih baik dan bermakna. Oke, ayo Bapak dan Ibu segera dijawab ya. Saya tunggu jawabannya untuk berlatih ya ini. Oke, jawabannya yaitu A. Yaitu definisi kurikulum terpadu atau integrated curriculum atau integrated learning menurut Wolfingers tahun 1994 adalah kurikulum yang menggabungkan sejumlah disiplin ilmu melalui pemaduan isi, keterampilan, dan sikap. Di sini maksud dari pemaduan isi, keterampilan, dan sikap itu kebanyakan dari masalah dan pengalaman. Pengalaman di sini itu termasuk pengalaman belajar. Pengalaman belajar yang dimiliki oleh peserta didik atau anak atau siswa untuk memudahkan anak itu menghubungkan hubungan antar skema dan transfer pemahaman antar konteks. Pemaduan isi, keterampilan, dan sikap lainnya yaitu adanya tuntutan keterlibatan anak yang tinggi dalam proses pembelajaran. Jadi, dalam pembelajaran terpadu ini, anak dituntut untuk lebih aktif, kreatif, sehingga keterlibatan anak itu menjadi peran utama dalam proses pembelajaran terpadu. Seperti itu Bapak Ibu, gimana untuk pengertian dari pembelajaran terpadu? Apakah udah paham Bapak Ibu? Kalau sudah, kita lanjut ke next soal berikutnya ya. Soal yang kedua. Pembelajaran terpadu sebagai suatu konsep dapat dikatakan sebagai pendekatan pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman yang bermakna kepada siswa. Dikatakan bermakna karena dalam pembelajaran terpadu adalah A. Siswa dihadapkan pada gagasan atau pemikiran yang lebih besar, lebih luas, dan lebih dalam ketika menghadapi situasi pembelajaran. B. Siswa akan memahami konsep-konsep yang mereka pelajari melalui pengalaman langsung dan menghubungkannya dengan konsep dan yang sudah mereka pelajari. C. Siswa akan lebih aktif dan otonom dalam pemikirannya. D. Siswa akan lebih menguasai materi dengan baik. Oke, ayo dijawab Bapak Ibu. Jawabannya yaitu B. Pembelajaran bermakna merupakan pembelajaran yang mampu melibatkan siswa pada pengalaman yang mereka miliki sebelumnya dan mampu menghubungkannya dengan konsep lain yang sudah mereka pelajari sebelumnya dengan konsep yang akan mereka pelajari. Di sini maksudnya yaitu belajar bermakna itu dia atau seorang peserta didik, dia itu mampu mengaitkan pembelajaran baik yang akan diperoleh maupun yang sudah diperoleh sebelumnya dengan pengalaman yang mereka miliki. Seperti itu Bapak Ibu. Gimana? Sudah paham? Kita lanjut ke soal yang nomor 3 ya. Di bawah ini adalah ciri-ciri pembelajaran terpadu.
kecuali A. berpusat pada siswa, B. bersifat luas atau fleksibel, C. memberikan pengalaman langsung, D. siswa semakin pintar. Kecuali ya di sini Bapak Ibu, jawabannya yaitu D. Karakteristik atau ciri-ciri dalam pembelajaran terpadu antara lain 1. Pembelajaran terpadu itu berpusat pada siswa atau student center. Yang kedua, pembelajaran terpadu dapat memberikan pengalaman langsung kepada siswa. Yang ketiga, dalam pembelajaran terpadu, pemisah antar mata pelajaran menjadi tidak begitu jelas. Yang keempat, pembelajaran terpadu menyajikan konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran. Yang kelima, pembelajaran terpadu bersifat luas atau fleksibel. Yang keenam, hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan. Jadi, yang tidak merupakan karakteristik atau ciri dalam pembelajaran terpadu yaitu siswa semakin pintar. Siswa semakin pintar itu tujuan ya, sama pembelajaran menjadikan siswa menjadi pintar. Menjadikan siswa menjadi tambah wawasan, tambah pengalaman, itu merupakan tujuan bukan karakteristik, seperti itu Bapak Ibu. Oke, gimana, sudah paham Bapak Ibu? Kalau sudah, kita lanjut ke soal yang berikutnya ya. Yang keempat, dibandingkan pendekatan konvensional, pendekatan pembelajaran terpadu memiliki kelebihan-kelebihan sebagai berikut, kecuali A. Guru dapat melakukan evaluasi terhadap siswa dengan mudah dan efektif. B. Pengalaman dan kegiatan belajar siswa akan selalu relevan dengan tingkat perkembangannya. C. Kegiatan yang dimiliki sesuai dengan dan bertolak dari minat dan kebutuhan siswa. D. Pembelajaran terpadu menumbuhkan keterampilan berpikir siswa. Kelebihan pembelajaran terpadu ya Bapak Ibu. Tapi di sini soalnya kecuali. Ayo, silakan dijawab. Adalah A. Kelebihan dari pembelajaran terpadu antara lain 1. Pengalaman dan kegiatan belajar siswa akan selalu relevan dengan tingkat perkembangannya. 2. Kegiatan yang dipilih sesuai dan bertolak dari minat dan kebutuhan siswa. 3. Pembelajaran terpadu menumbuh kembangkan keterampilan berpikir siswa. Jadi, yang pilihan A atau opsi A itu merupakan kelemahan dari pembelajaran terpadu. Dalam pembuatan evaluasi, guru itu mengalami kesulitan, apalagi guru-guru yang sudah tua. Biasanya dalam pembuatan evaluasinya karena membutuhkan teknologi ya, maksudnya membutuhkan penggunaan komputer, jadi itu guru yang tua agak sedikit kesulitan, seperti itu Bapak Ibu. Oke, soal selanjutnya. Di bawah ini yang merupakan landasan filosofis pembelajaran terpadu adalah sebagai berikut, kecuali A. Progresivisme, B. Konstruktivisme, C. Humanisme, D. Individualisme. Yaitu C. Dalam pembelajaran terpadu itu memiliki 3 landasan, yaitu landasan filosofis, landasan psikologis, dan landasan praktis. Landasan filosofis sendiri itu terdiri dari 3, yaitu progresivisme, konstruktivisme, dan individualisme. Jadi yang humanisme itu tidak merupakan dari landasan filosofis, jadi jawabannya C. Dan saya jelaskan lebih lanjut lagi, sedangkan landasan psikologis itu mencangkup psikologis perkembangan dan psikologis belajar. Sedangkan landasan praktis dilandasi dengan prinsip-prinsip perkembangan dunia pengetahuan, pemberian pelajaran di sekolah secara terpisah, kolaborasi antara berbagai mata pelajaran, dan adanya kesenjangan yang terjadi antar teori dan praktek, seperti itu. Jadi sebenarnya landasan ada 3 dan dijabarkan sendiri-sendiri ya Bapak Ibu, seperti itu. Yang terakhir ya, model pembelajaran terpadu menurut Robin Fogarty tahun 1991 terdiri dari A. 10 model, B. 9 model, C. 5 model, D. 3 model. Ayo segera dijawab Bapak Ibu. Jawabannya yaitu A. Ditinjau dari cara memadukan konsep, keterampilan, topik, dan unit tematisnya,
Menurut seorang ahli yang bernama Robin Fogarty tahun 1991, mengemukakan bahwa terdapat 10 cara atau model dalam pembelajaran terpadu. Ke-10 cara atau model tersebut adalah 1. Fragmented, 2. Connection, 3. Nested, 4. Sequenced, 4. Shared, 6. Webbed, 7. Triaded, 8. Integrated, 9. Immersed, dan 10. Networked. Nah, itu ada 10 model pembelajaran terpadu. Besok saya insya Allah akan membuatkan video tentang penjabaran dari 10 model tersebut menurut Robin Fogarty. Oke, saya kira cukup ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya kira cukup sekian pembelajaran tentang pembelajaran terpadu hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe.